Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman tuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam yang ke-10 kita telah melaksanakan salat yang mulai, dan nanti insyaallah akan kita tutup dengan witir. Dan insyaallah besok yang ke-10 kita menjalankan ibadah sahur. Tidak terasa, yang namanya perjalanan hidup itu sangat cepat. Makanya kata Al-Quran, al-ajilah, ajilah itu sangat cepat perputarannya, ya. Makanya kita kalau memperhatikan terhadap waktu, tergilas dengan waktu itu. Belum apa-apa kita sudah tua, ya. Dan pada masa cobaan yang luar biasa, bukan di negeri kita saja, di negeri yang lain juga terkena COVID-19, maka kita persiapkan diri untuk terlindungkan diri kepada Allah, minta pertolongan dari Allah, minta bantuan dari Allah dengan ucapan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Barang siapa yang membaca itu, Allah insya Allah akan menjamin keselamatan bagi orang yang membacanya. Siapa yang membaca di pagi hari, maka Allah akan jamin keselamatan sampai sore hari. Barang siapa yang membaca di sore hari, maka Allah akan jamin keselamatan sampai pagi hari. Dan ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya, kita berlindung kepada Allah, perlindungan diri kita kepada Allah. Karena apa? Tidak ada tempat untuk berlindung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang singkat, anggap yang singkat ini, kita angkat sebuah hadis, ya. Hadis ini memang yang meriwayatkannya ada 5, ya. Ada 5, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Sa'ad bin Sa'ad, dan lain-lain. Sementara hadis ini ada yang menyatakan dhaif karena banyak jalan, ya, yang dhaif itu ternyata bisa naik menjadi hadis yang hasan, jadi bisa dipakai sebagai hujah. Hadis ini berkenaan dengan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk memberikan nasihat. Ada 5 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Hadis ini yang meriwayatkan Tabrani, keterima dari Sa'ad bin Sa'ad. An Sahal bin Sa'din ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad ish ma si'ta fa innaka mayyitun. Datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, sepertinya ini panggilan kepada yang sudah akrab sekali, ya. Ya kan? Biasanya memanggil dengan penghormatan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi ini ya Muhammad. Ya, akrab sekali panggilan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ismasita. Hiduplah kamu. Dan ingat, kamu akan mati. Hiduplah kamu Muhammad, ya. Dan ingat, engkau akan mati. Jadi di sini ditegaskan, silakan
nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai nyawa akan mengalami kematian. Kita calon sama ya, sama. Hanya beda waktu saja. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Belakangannya juga tidak lama-lama. Ya, masih terasa kemarin jamaah kita ya, masih berkumpul dengan kita. Kalau tahun yang lalu mungkin nggak berkumpul ya, karena nggak boleh kumpul di masjid ya, masjid pada kosong kan, gitu ya, takut gitu kan umat-umat Islam. Sekarang sudah dibolehkan, begitu juga kan, gitu ya. Pada malas lagi kan. Ya. Nah, hadirin hamba Allah yang berbahagia, malaikat Jibril memberikan peringatan, memberikan nasihat supaya waspada bahwa kita akan meninggalkan alam yang fana ini, alam yang cepat perjalanannya. Coba bapak-bapak yang sudah tua, sudah merasa lama di muka bumi ini, rasa-rasanya kan baru kemarin ya. Malahan di syair lagu pengen hidup 1000 tahun lagi. Jangankan 1000 tahun ya, 100 tahun biasanya sudah kurang, sudah nggak ada, jarang ya. 80 tahun itu juga sudah merengkel di tempat tidur ya. Cuma mata saja yang bisa bergerak ya. Badannya sudah tidak bisa untuk mengangkat badan, sudah lemas. Kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah buat, mari kita perbaiki perjalanan hidup yang masih tersisa untuk mempersiapkan diri kita menjelang meninggalkan alam yang fana ini ya. Karena apa? Yang namanya dunia ini adalah laibun walahun, permainan dan senda gurau, bermain ya. Coba kita setiap hari ya, kita tidur, bangun kan ya, sahur, kerja ya, terus sore siap-siap buka taraweh, ya kan, tidur lagi, begitu saja kan permainan. Coba seperti anak-anak kan, waktu anak-anak kita ngumpulkan main-main kan gitu. Sudah mainan sudah beres, dihapuskan, besok main lagi kan gitu. Seperti kita ya, pada suatu saat kita akan meninggalkan alam yang fana ini. Tetapi alhamdulillah takasur hatta yurtumul maqabir, banyak kita dilalaikan dengan apa? Dengan dunia. Padahal yang namanya dunia itu hanya sekedar sarana, bukan tujuan ya. Dunia tujuan atau sarana? Sarana untuk beribadah kepada Allah. Boleh kita jadi orang kaya ya, boleh kita segalanya punya, tapi tidak merupakan tujuan. Karena apa? Yang kita miliki semuanya akan kita tinggalkan. Makanya cintai hanya sekedarnya mencintai. Cintailah karena Allah. Bertemu dan berpisah karena Allah ya. Kita dari rumah datang ke sini, berkumpul, bertemu, bermusafahah, berjabat tangan, bermusafahah, bertabasaman, berbuka ya, ceria kan gitu. Setelah itu kita berpisah dengan aktivitas masing-masing. Setelah itu kita bertemu lagi kan gitu. Itu setiap hari. Mudah-mudahan nanti kita masing-masing mempunyai syafaat saling menyelamatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini nama Allah yang berbahagia. Rasulullah SAW ditanya dengan dunia. Ya, pada saat Rasulullah SAW tertidur, Umar bin Khattab melihat yang namanya pipi Rasulullah SAW berbekas. Berbekas apa? Berbekas tulang-tulang daripada daun kurma kan gitu. Terlihat di wajahnya itu. Umar bin Khattab nangis. Raja-raja di Persia, di Romawi, mereka tidur di kasur yang empuk ya, makanan yang enak. Yang namanya Rasulullah tidurnya beralaskan tikar. Makanannya tidak lebih daripada 2 menu makanan kan begitu. Kalau kita coba yang namanya tadi buka ya, macam-macam kan ya. Ada tahu goreng, ada bakwan, ada lontong, ada mie, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kita makan ya. Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana Rasul, kata Rasulullah, dunia hanya sebentar, semuanya akan ditinggalkan. Kita cinta sama istri, istri ditinggalkan. Kita cinta sama suami, suami akan ditinggalkan. Kita
anak-anak yang soleh ya, yang akan mendoakan kita. Makanya bentuk supaya kita mendapatkan nilai yang baik daripada anak-anak kita, didik dengan agama anak-anak kita ini. Kalau nggak bisa, titipkan ke madrasah ya. Terus perhatikan ustadz-ustadznya ya. Jangan sampai istilahnya madrasah gurunya nggak ada. Kemana gurunya? Maaf, gurunya lagi ngojek gitu ya. Gurunya pergi jauh karena pas mau ngajar ada panggilan, ditinggalkan tuh ya. Kenapa hadirin hamba Allah yang berbahagia? Ustadznya nggak terfokus, kenapa? Tiba di rumah, tunggunya nggak ngepul gitu ya. Oleh karena itu ada perhatian dari umat, dari masyarakat. Iya, kalau guru umum ya, para guru SD aja sudah punya mobil, motor bagus-bagus. Guru agama kan gitu ya. Tapi subhanallah, ya di sisi Allah insya Allah tidak ada disia-siakan. Tapi kan bukan hidup di dunia saja ya, di akhirat saja kan. Di dunia juga perlu kan gitu ya, saling keterkaitan, saling memperhatikan kan gitu ya. Ketika kita menitipkan anak diantar sama orang tuanya kan gitu ya. Pak Ustadz, Bu Ustazah, tolong titip anak saya nih kan gitu. Ini ada nih sedikit 10 juta nih kan gitu. 10 juta, wah subhanallah ya. Ustazah akan semangat itu mendidik anak-anak kan gitu ya. Pak Ustadz, titip anak saya ya, tolong dididik dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih ya, makasih doang kan gitu. Makasih kan gitu ya. Insya Allah bismillah kan gitu, diperhatikan betul kan gitu. Kenapa? Kita punya tanggung jawab pada suatu saat. Bagaimana kalau kita sudah tua, apalagi sudah meninggal, siapa yang akan melanjut masjid yang kita cintai ini? Sobat, siapa Pak? Ya, kalau Bapak tidak perhatian terhadap generasi yang akan datang, anak-anak kita juga seperti itu, bubar. Ya, masjid jadi museum, penghuninya nggak ada. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan dari bapak-bapak dan saudara sekalian punya ada harapan nanti anak saya kalau sudah SD, keluar SD mau di pesantren ini, bapak saudara sekalian, insya Allah ya orang-orang yang tanggung jawab terhadap agama, rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dijamin. Ya kan dijamin. Alhamdulillah saya dari kampung ke Jakarta enggak bawa mobil, apalagi kereta api ya. Saya ke Jakarta alhamdulillah cuma yang dibawa ikhlas, batas saja cuma yang begitu. Alhamdulillah sudah 26 tahun di Jakarta, subhanallah. Ya, punya anak 3 dititipin sama Allah, istri baru 1 ya. Istri baru 1 kan ya. Ya, alhamdulillah kan ya. Yang namanya hidup kan begitu ya. Ada kalanya kita lagi hoki kan gitu ya, banyak dapat rezeki kan gitu ya. Ada kalanya kita susah, dan insya Allah wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja, Allah akan ngasih jalan keluar daripada kesusahan. Ingat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pak, yang namanya rezeki itu ada yang dipersangkakan ya. Misalnya kita kerja ya, sebulan kan sudah tahu ya, gaji saya 5 juta misalnya, udah tahu. Tetapi ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Bisa saja tiba-tiba ada orang yang nitip amplop buat kita ya. Ada orang yang, kamu belum punya rumah ya? Ya begini, isi itu rumah ya. Sekali ini sertifikatnya kan begitu ya. Tidak sedikit yang seperti itu digori, hisapkan gitu. Ada juga yang rezeki daripada istighfar kita, perbanyak istighfar ya. Apalagi istighfar yang utama adalah pada saat sahur. Ini mah pas sahur melek, buka mata langsung cetek nonton TV ya. Ya enggak? Langsung nonton televisi, bukannya berzikir. Apa sih zikir pada saat sahur? Di dalam surat Al-Imran kan ada doa ya. Wastaghfiruna bil ashar ya. Mereka beristighfar pada saat sahur. Apa doanya? Rabbana
innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu di dalam surat Al-Imran. Atau saya mah nggak hafal, ya udah perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim. Atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan seterusnya. Itu apa namanya, sayyidul istighfar, berdoa kepada Allah. Paling tidak saya katakan tadi, perbanyak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada rezeki yang lewat istighfar, ya. Jadi yang namanya rezeki itu bukan kita kerja saja, ya mungkin istighfar juga kerja, ya. Kerjanya karena Allah, untuk Allah, dan Allah tidak perlu dengan istighfar kita. Istighfar itu untuk kita, ya, kembali kepada kita. Nah, hadirin hamba Allah kembali. Yang namanya kita di dunia, kata Rasulullah, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang asing, ya. Saya kesini orang asing apa ya? Ya kan, bertemunya paling juga setahun sekali atau setahun 2 kali, kan gitu ya. Bapak nggak tahu tempat saya di mana, kan gitu ya. Kalau ketemu di jalan, oh Pak Ustadz ya, kan gitu ya. Kenal, kan gitu ya. Kan cuma orang bilang si hey hello saja, kan. Atau seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Berapa lama kita berteduh di bawah pohon? 1 hari? Gak mungkin, kan. Kita capek, kan itu kepanasan, kan itu kehausan, kita berteduh di bawah pohon paling juga setengah jam. Setelah itu kita akan meninggalkan bawah pohon itu. Kita berada di bawah pohon itu seolah-olah kita hidup selama hidup di bawah pohon itu cuma setengah jam. Tapi memang kembali kepada Al-Quran, kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Di akhirat 1000 tahun, di dunia 1000 tahun, di akhirat cuma 1 hari. Ada orang yang 1000 tahun, 1000 tahun aja cuma 1 hari, ya. Bagaimana kalau 50 tahun, 70 tahun, cuma sekian persennya, kan, dibandingkan dengan akhirat. Mau kita menukarkan kehidupan akhirat yang kekal abadi dan penuh kenikmatan dengan kehidupan dunia yang banyak kesusahan ini, ya. Oleh karena itu, yang paling pertama harus kita pegang, dirikan salat setiap waktu. Itu yang paling pokok. Karena amal yang akan pertama dihisab adalah sholat. Ketika sholatnya beres, maka akan beres segala amal perbuatan. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Itu sholat itu mencegah fahsya dan munkar. Nah, hadirin hamba Allah yang berbahagia, itu yang pertama, ismasita kainaka mayitun. Yang kedua, wa ahbib ma ahbabta kainaka mubarakatun. Silakan kamu mencintai, menyukai, menyenangi, tetapi ingat, kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai, ya. Bapak cinta kepada pekerjaan, paling tidak dibatasi dengan pensiun, ya. Cinta dengan masjid ini, ya, kita akan berpisah dengan masjid yang kita cintai ini pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kekal? Maka pada saat kita meninggal, yang akan mengikuti kita 3. Pertama, harta, ya, harta, kan. Yang kedua, ahli keluarga. Yang ketiga, amal. Yang 2 balik. Harta, keluarga pada balik, ya. Kita memang punya mobil baru, mengantarkan keluarga dengan mobil itu, ya. Mobilnya misalnya apa yang bagus sekarang? Pajero misalnya, bawa Pajero, kan gitu ya, ke kuburan, keluarga pada nangis, kan gitu ya. Setelah selesai dikubur, berdoa, setelah itu pulang, ada yang nungguin. Anaknya atau istrinya saking sayangnya, kan itu nungguin seminggu, ada yang seminggu. Jangankan seminggu, sejam 2 jam aja tengok tengok, udah gelap mengacir, kan gitu ya. Takut juga, kan gitu ya. Tapi kadang-kadang ada aneh ya, kuburannya kalau lewat takut, ini mah dipakai pacaran di kuburan. Kata yang dikubur, lu nggak tahu gue lagi disiksa di bawah, kan? Lu di bawah, di atas gue, apa namanya istilahnya, bersenang-senang, bersukacita. Nah, hadirin apa
sukawi, maka semuanya akan kita tinggalkan. Yang akan ikut dengan kita aman, ya. Boleh kita mencari rezeki, tapi rezeki tadi, maka seperti tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan, nafkahkan apa yang aku rezekikan kepada kalian. Min qabli ayatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Jangan sampai datang suatu hari, ya, yang di sananya itu tidak ada jual beli, tidak ada lagi syafaat, ya, tidak ada kebaikan-kebaikan lagi, ya. Pada saat kita sudah kembali, rezeki sudah tidak milik kita lagi. Milik siapa? Milik yang hidup, ya. Misalnya di ATM itu ada 100 juta kan, ya? Di ATM 100 juta atau nanti sama istri atau sama suami atau sama anak. Nah, bapak tuh di ATM jumlahnya 100 juta. Tolong ya, kalau bapak mati selipin tuh di kain kapan, dikasih nggak pak? Saya yakin yang meninggal yang hidup, ya bapak mati aja, udah ntar saya masukin ke dompetnya kan, gitu ya. Ternyata yang kita miliki ternyata amal yang sedikit. Mudah-mudahan setelahnya ini kita berusaha untuk mengeluarkan rezeki yang kita miliki. Untuk apa? Untuk bekal nanti. Karena apa? Nanti pada suatu saat setelah kita meninggal, maka masih ada pundi-pundi amal yang tetap mengalir pahalanya. Ya. Apa? Di antaranya adalah rezeki yang kita keluarkan untuk takmir masjid, ya, untuk kebaikan-kebaikan yang lain, membangun masjid, kan, ya, sarana masjid penunjangnya, itu yang akan mengalir pahalanya, ya. Yang disimpan itu menjadi rebutan. Oleh karena itu, wariskan sama anak keturunan kita ilmu, terutama ilmu agama, supaya apa? Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh yang akan mendoakan kepada kita. Lanjut yang ketiga, yang percepat saja. Imalu, beramalah. Fa inna amaluka majibun bihi. Karena sesungguhnya amal perbuatan kamu itu akan mendapatkan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Ya, perbuatan baik akan mendapatkan pahala yang baik, perbuatan yang buruk akan mendapatkan nilai yang buruk juga. Di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Perbuatan kita tidak ada yang sia-sia, makanya mengingatkan kepada kaum muslimin. Biasanya kan pada saat itu perpartaian kan kadang-kadang urusan partai mah bukan urusan agama, ini urusan dunia. Di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, perjalanan 5 tahun oleh kita dirusak. Coba, yang balangsak siapa? Yang balangsak siapa? Yang di atas, yang ngomong sama kita kan, gitu. Yang enak kita susah kan, gitu. Padahal kita mendukung luar biasa kan. Setelah sekarang baru ya, iya, baru sadar sekarang kan, gitu. Dikasih kaos sama nasi bungkus sudah lupa kan, gitu. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membangun diri kita percaya bahwa sesuatu perbuatan di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Itu yang ketiga. Yang keempat, sumakola ya Muhammad saraful mu'mini di qiyamil lail. Wahai Muhammad, kemuliaan orang mukmin dengan mendirikan salat malam. Ini Bapak tadi sudah mendirikan salat malam, kemuliaan kata malaikat Jibril. Tetapi kadang-kadang suka lupa, ya. Setelahnya tarawih, setelahnya selesai bulan suci Ramadan, apa yang dikatakan? Bebas
qiyamul lail atau tahajud. Ya, 3 nama 1 perbuatan. Jangan mentang-mentang kita habis salat tarawih, bangun jam 2, aduh saya ya masih panjang waktu, saya mau salat tahajud kan boleh. Gak ada contohnya. Sudah cukup. Adapun banyak waktu pada saat kita bangun, pasti banyak kan baca Al-Quran. Coba sekarang hari yang ke-20, kita baca Quran sudah berapa juz Pak? Ya, juz Al-Quran, juz mangga, juz apa kan gitu ya? Juz, berapa juz? Kadang-kadang ada yang masih belum gitu kan? Ada yang sudah 10 juz, ada yang sesuai dengan harinya, setiap hari 1 juz, ada yang sudah hampir tamat, ya sebentar lagi 10 hari tamat 1 kali 30 juz kan gitu ya. 30 hari diusahakan 3 kali hatam kan, paling tidak walaupun kita 1 kali hatam, diperhatikan isi Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin atau hudal linnas kan gitu ya. Nah, yang selanjutnya hadirin hamba Allah yang berbahagia, persingkat saja. Yang kelima, wa idamul istighna'uhu 'anil nas. Keperkasaan seorang mukmin dengan tidak menggantungkan kepada manusia. Maksudnya gantungkan cita-cita dan harapan kepada Allah. Ya. Dan jangan jauhi oleh kita untuk berbuat hutang. Jangan menghutang kalau bisa. Ya. Kalau misalnya terpaksa menghutang juga, jangan gede-gede. Ini punya hutang 50 juta, berat. Paling juga hutang makanan lah ya. Misalnya di rumah minjem beras kan gitu. Kenapa? Saudara, coba kita perhatikan. Kalau kita punya hutang, misalnya punya hutang 1 juta lah, untuk ukuran saya ya, 1 juta untuk saya besar. Pada saat saya berhutang 1 juta, belum bisa bayar, malam hari tenang tidur. Apalagi besoknya dijanjiin, besok yang menghutangkan terhadap saya akan datang. Tenang nggak? Nggak tenang. Besoknya kan kita resah ya, takut datang, sedangkan belum ada kan gitu. Malam nggak bisa tidur, siang gelisah, jadi penyakit, gitu ya. Makanya Rasulullah SAW pada seorang hamba meninggal yang ditanyakan, punya hutang nggak? Kalau punya hutang, siapa yang akan bayarkan? Ada yang bayarkan, keluarganya. Sudah salatkan. Rasulullah nggak mau yang salatkan, ya. Nah, jadi tanya dulu kan, gitu. Kalau misalnya ada yang meninggal biasanya kan sebelum berangkat ke kuburan ya suka diingatkan siapa yang punya hutang, kan siapa yang berhutang, menghutangkan sama dia, ya. Siap keluarganya, siapa ada keluarganya yang siap untuk membayarnya, gitu kan. Oleh karena itu di dalam Islam, di dalam surat Al-Baqarah diingatkan ayat yang paling panjang itu, ya ayyuhalladzina amanu dan tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuluh, kan gitu. Apabila kamu wahai orang-orang yang beriman mengadakan transaksi di masalah hutang, maka catat gitu ya. Jangan diam-diam ya. Misalnya suami hutang, bilang sama istrinya, ada catatannya. Nih, istriku aku punya hutang nih. Ingat kalau aku nanti meninggal, begitu sama istri kan. Ketika istri, Mas nih aku tadi belanja nih hutang garam nih di tetangga kan, deh dicatat semuanya. Ketika kita meninggal dibuka catatannya, oh aman tidak ada hutang, oh ada hutang dibayar. Ya, jadi hadirin hamba Allah yang berbahagia, 5 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, khususnya ini kepada Rasulullah dan umumnya kepada umatnya, supaya hidup tenang, supaya hidup tentram. Diingatkan kita semuanya berkumpul karena kita meyakini bahwa kita ini akan meninggalkan alam yang fana, akan meninggalkan dunia entah kapan. Tetapi yang jelas kita ini semua mengantri, ya, mengantri. Tapi memang jangan takut juga. Waduh, COVID, takut saya kena, ya. Yang namanya musibah ingat ada 3. Pertama, yang kena selesai ya, sampai meninggal maksudnya. Ada yang kena ikhtiar, diobati sehingga dia sembuh. Ada yang tidak disentuh oleh cobaan itu, ya. Mudah-mudahan kita diantaranya
yang terlewati ya oleh tauhid. Makanya kita senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disehatkan ya. Makanya dengan saum sumu tasihu, saumlah kamu pasti kamu akan sehat. Kita sehat kan. Tapi memang jangan melawan kodrat ya. Ketika saum, ketika buka ya, tapi kapasitas perut kita kan kata Nabi, jadikan perut kita sepertiga untuk bernapas, 1/3 untuk makanan kan gitu ya. 1/3 untuk makanan, untuk bernapas, atau untuk apa? Ya. Jadi ada 3 untuk mengisi perut kita sehingga di dalam ibadah karena longgar ya. Nanti setelah ini bisa dilanjutkan untuk makanan yang benar. Hadirin Allah yang berbahagia, inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentunya kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita berusaha hari esok lebih baik daripada hari ini. Orang-orang yang beriman akan senantiasa berusaha perbaikan di dalam perjalanan hidupnya. Karena apa? Dia tahu perjalanan hidup kita ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan, kekeliruan, kesalahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dengan memperbanyak taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.